Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini dari kelas 11 C3. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai seni rupa modern dan aliran seni lukis pada masa itu. Langsung saja ke pendahuluan. Seni rupa modern adalah aliran seni yang muncul antara tahun 1860 hingga 1970-an, ditandai dengan kreativitas inovatif, orisinalitas, dan eksperimen yang melepas diri dari gaya tradisional. Aliran ini penting dipelajari karena membuka cara pandang baru terhadap seni, menjadi cermin zaman, serta mendorong eksplorasi tanpa batas pada teknik, tema, dan estetika. 5 aliran seni lukis. 1. Ada Impresionisme atau Impresionisme. Latar belakang sejarah, muncul di Paris pada tahun 1870-an sebagai respon terhadap seni akademik formal. Aliran ini didorong oleh perkembangan fotografi yang membuat seniman mempertanyakan peran lukisan dalam merekam realitas secara harfiah dan sebagai gantinya berfokus pada subjektivitas persepsi visual. Ciri dan teknik pada Impresionisme: penggunaan sapuan kuas yang pendek, tebal, dan terlihat jelas. Tokoh dan karya representatif. Tokoh ada Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas, karyanya Impression Sans. 2. Ada Ekspresionisme. Latar belakang sejarah, berkembang di Jerman pada awal abad ke-20 sebagai reaksi terhadap ketidakpastian sosial dan industrialisasi. Seniman ingin mengekspresikan emosi dan pengalaman batin, bukan realitas atau eksternal. Ciri dan teknik, gaya dan tema. Ciri teknik, distorsi bentuk dan penggunaan warna yang instan serta tidak wajar untuk efek emosional. Sapuan kuas seringkali berani dan ekspresif. Gaya dan tema, subjektivitas tinggi, tema-tema ketakutan, kecemasan, penderitaan, dan kondisi manusia. Tokoh dan karya representatif. Tokoh ada Vincent van Gogh, Post-Impression yang menjadi pelopor, Edvard Munch, Ernst Ludwig Kitchen, karya The Starry Night, karya Vincent van Gogh, The Scream, karya Edvard Munch. Yang ketiga ada Surrealisme, muncul di awal tahun 1920-an, dipengaruhi oleh teori psikoanalisis Sigmund Freud. Seniman surrealis berusaha melepas kreativitas alam bawah sadar dari batasan logika dan rasionalitas. Ciri dan teknik yang digunakan, menggunakan teknik otomisasi atau menggambar atau melukis secara spontan tanpa kontrol sadar, atau penggambaran detail yang sangat realistis dalam konteks yang tidak masuk akal. Gaya dan tema yang digunakan, tema-tema mimpi, fantasi, dan irasionalitas. Karya The Persistence of Memory, karya Salvador Dali. Yang keempat ada Kubisme. Latar belakang sejarah, dimulai sekitar tahun 1907 oleh Picasso dan Breguet di Paris. Aliran ini merevolusi cara pandang objek dengan menolak perspektif tunggal yang telah mendominasi seni barat sejak Renaissance. Ciri, teknik, gaya, dan tema, penggunaan beberapa perspektif sekaligus dalam satu gambar. Objek disederhanakan menjadi bentuk-bentuk geometris, dekonstruksi, dan deformasi objek. Gaya, tema yang digunakan berfokus pada analisis bentuk dan ruang. Tema seringkali benda mati, still life, figur manusia, dan instrumen musik yang ditampilkan dalam bentuk fragmen-fragmen yang saling tumpang tindih. Tokoh dan karya representatif yaitu Pablo Picasso, Georges Breguet, dan Juan Gris. Karyanya Les Demoiselles d'Avignon, karya Pablo Picasso, Battle and Vicious, karya Georges Breguet. Ada seni abstrak. Latar belakang sejarah, berakar dari berbagai gerakan modernis lainnya seperti kubisme dan ekspresionisme. Aliran ini mencapai puncaknya pada pertengahan abad ke-20. Ciri, teknik, gaya, tema dalam abstrak, menolak representasi realitas, penggunaan bentuk non-figuratif atau non-objektif. Teknik bisa sangat bervariasi dari sapuan dinamis, abstrak, ekspresionisme, hingga bidang warna yang rata, color-free. Gaya dan tema, eksplorasi murni elemen formal seni, tema seringkali tentang emosi, spiritualisme, atau ide-ide murni yang disampaikan melalui komposisi visual non-representasional. Tokoh dan karya representatif ada Wassily Kandinsky, Piet Mondrian, Jackson Pollock, Mark Rothko. Karyanya Composition V, karya Wassily Kandinsky. Kesimpulannya, seni rupa modern khususnya seni lukis adalah gerakan artistik yang berlangsung kira-kira dari tahun 1860 hingga 1970-an. Gerakan ini muncul sebagai penolakan terhadap tradisi artistik lama yang kaku, termasuk aturan estetika akademis dan representasi realistik. Singkatnya, seni rupa modern tetap relevan karena esensinya yang dinamis, kemampuannya untuk memicu dialog kritis, dan perannya sebagai katalisator bagi perkembangan artistik di masa depan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.